Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua masih akan ngebahas seputar hiatusnya Yeodam dari Treasure dan juga rumor yang menimpa V dan juga Jennie Blackpink. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, hal pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari Bang Yeodam Treasure yang kemarin kita ketahui bersama diumumkan oleh YG Entertainment akan hiatus dulu dari Treasure untuk fokus belajar musik. Kemarin sempet gue bahas juga gitu, yang gak gue sangka setelah statement itu keluar gitu, tanggapan dari berbagai pihaknya yang bener-bener gede dan bener-bener bikin resah gitu. Bahkan Kanets pun ikutan menanggapi gitu, dan banyak banget temen yang DM gue yang curhat ke gue overthinking karena alasannya Yeodam ini gitu. Kita bahas dulu mengenai persepsi dari Kanets. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave di Instagram yang berjudul "Untuk fokus belajar musik, alasan hiatus anggota Treasure ini dinilai netizen Korea janggal". Nih isi artikelnya guys. Seperti yang diketahui, YG Entertainment belum lama ini mengungkap rencana Treasure dalam waktu dekat. Selain comeback dan tour, agensi mengungkap kabar mengecewakan yakni hiatusnya dua anggota, yakni Bang Yeodam dan juga Masiho. Sementara alasan Masiho hiatus cukup umum, yakni masalah kesehatan. Netizen dan juga penggemar tanyakan alasan Bang Yeodam hiatus. Agensi ungkap Bang Yeodam akan fokus belajar musik untuk mempertajam kemampuannya dalam bidang musik. Bang Yeodam sendiri dikenal sebagai produser handal dalam grup, dan ini beberapa komentar dari Kanets di situs Teku. Yang pertama, dia nggak bisa mulai belajar setelah mereka menyelesaikan promosi. Yang kedua, ini pertama kalinya aku melihat seorang idol hiatus untuk fokus pada studi musiknya tepat sebelum grupnya memulai tour. Yang ketiga, mengapa dia hiatus tepat sebelum tour, padahal tour itu sebenarnya bisa membantu studinya di bidang musik. Yang keempat, aku yakin dia telah membahas masalah ini secara menyeluruh dengan agensi. Aku agak kasihan sih sama penggemarnya. Yang kelima, mereka sudah hiatus cukup lama. Dia seharusnya melakukan studinya kembali selama masa hiatus. Mengapa mendadak mulai belajar tepat sebelum promosi? Yang keenam, tapi aku pikir itu hal baik. Jika dia ingin memproduksi musik, maka ada baiknya dia belajar banyak tentang itu. Dia bisa menjadi bantuan besar bagi grupnya setelah dia menyelesaikan studinya. Jadi aku pikir meluangkan waktu dari grup untuk alasan ini tidak membuang waktu sama sekali. Dan lain-lain, kalian bisa cek komentar-komentar dari Kanets di portal berita Pencave ya guys. Nah, jadi itulah isi artikel dari portal berita Pencave. Sebelum gua ngebahas tentang isi artikel tersebut dan kekhawatiran Kanets, ada satu lagi artikel dari portal berita FYI Korea yang agak mirip tapi komentarnya berbeda nih guys. Mari kita cek dulu faktanya yang berjudul "Bang Yeodam tak ikut comeback Treasure, netizen curiga dengan alasan YG Entertainment". Nih isi artikelnya guys. Treasure belum lama ini mengabarkan rencana comeback mereka dengan 10 anggota tanpa Bang Yeodam dan Masiho yang dikabarkan memiliki alasan masing-masing untuk pilihan tersebut. Masiho diketahui sedang dalam masa pemulihan kesehatannya dengan kembali ke keluarganya di Jepang. Sementara Bang Yeodam diumumkan akan fokus untuk mempelajari musik demi karirnya ke depan sebagai produser. Alasan yang dirilis oleh YG Entertainment untuk Bang Yeodam tuai perhatian netizen Korea Selatan, munculkan kecurigaan di balik pernyataan agensi tersebut. Nih beberapa komentarnya. Aku baik-baik saja dengan Masiho yang butuh istirahat karena alasan kesehatan, tapi aku benar-benar tidak mengerti Bang Yeodam. Berapa banyak musik yang sebenarnya dia pelajari sehingga dia tidak bisa berpartisipasi dalam promo untuk saat ini. Saya akan mendukung apapun yang mereka pilih, tetapi ini agak mengecewakan. Yang kedua, ini membuatku khawatir karena sepertinya mereka sedang menyiapkan rencana untuk kepergiannya atau kepergian Bang Yeodam. Yang ketiga, mereka sudah memiliki jeda yang lama antar comeback, tetapi meninggalkan promo untuk belajar musik dalam waktu 2 tahun itu sedikit mengecewakan. Yang ketiga, saya pikir dia lebih dari sekedar belajar musik, tapi YG memilih untuk mengaturnya seperti ini. Selanjutnya, seolah-olah jeda comeback mereka belum cukup lama. Yang terakhir, dan omong kosong apa ini? Apa yang mereka maksud dengan belajar musik dan lain-lain? Kalian bisa cek beritanya di portal berita FYI.Korea ya guys. Nah, jadi itulah isi artikelnya guys. Nah, di sini gua mau ngebahas, jujur gua kaget karena alasan hiatusnya Yeodam ini bahkan jadi sorotan banget bagi Kanets gitu, dan masuk ke portal berita Korea yang ada di Instagram, dan bahkan komennya pada banyak banget gitu. Dan gua bingung sebenarnya kenapa sampai sebegininya responnya gitu, karena alasan Yeodam sebenarnya masuk akal. Kalau buat gue pribadi, kalau lo pakai prasangka baik, nggak ada masalah sama alasan Yeodam. Tapi kalau lo pakai prasangka buruk, ya jadi bermasalah banget sama alasannya Yeodam ini gitu. Dan jujur banyak banget yang DM gue yang bilang, "Bang, ini gimana bang? Ini beneran bang? Ini masuk akal nggak sih bang?" Bahkan banyak teme yang bilang ke gue bahwa alasannya nggak masuk akal banget bang. Ini ada apa? Dan gue tahu mereka semua cerita ke gue kalau hal-hal tersebut dipicu sama rasa trauma gitu. Rasa trauma terhadap grup-grup sebelumnya yang pernah mereka stan, atau grup-grup senior yang mereka ketahui idolnya
alasannya hiatus dulu tapi abis itu nggak balik gitu. Ada yang banyak kayak bilang nggak mau sampai kayak EXO kita tahu sempat kehilangan 3 member gitu. Ada juga yang nyamainnya ke Winner kan seniornya Treasure di YG gitu. Winner yang kehilangan Nam Taehyun akhirnya gitu. Jadi gua sangat masuk akal kalau ada yang overthinking, dan karena overthinkingnya itu akhirnya berprasangka buruk terhadap alasan ini. Kalau kita lihat dari sudut pandang Kanets di 2 artikel tadi, yang artikel dari Pancake kan lebih nyorotin ke alasan Yedam yang menurut mereka aneh, karena memang alasan Yedam ini kayaknya baru pertama deh di dunia K-pop ada idol yang ketika grupnya lagi mau promosi, lagi dapat promosi gitu, tiba-tiba memutuskan untuk hiatus terlebih dahulu. Sebenarnya sudah ada, yaitu Kibum Super Junior. Nah ini gue nyeritain doang, gak bermaksud bikin overthinking ya. Dulu Kibum Super Junior itu ikut promosi Sorry-nya Super Junior. Dia bahkan ikut di MV gitu, tapi gak ikut di live performance-nya. Jadi dia gak ikut promosi ke acara-acara musiknya gitu, cuman ikut di MV-nya. Saat itu Kibum memilih untuk hiatus untuk fokus ke karir acting, tapi akhirnya gak balik-balik ke Super Junior dan akhirnya keluar dari Super Junior gitu. Nah, gue malas ceritain sebenarnya karena bikin overthinking, tapi itu pernah kejadian gitu. Itu salah satu hiatusnya baik-baik tapi akhirnya nggak balik gitu. Nah, makanya yang tadi gue bilang gue sangat wajar kalau Kanets pun jadinya janggal berpikirnya gitu, karena alasan Yedam ini bikin bingung banyak orang gitu. Karena kan bisa kalau dipikir baik-baik ya, banyak yang bilang ke gue gini, ini dari temennya sendiri ya, temen-temen yang DM gue pada bilang gini, kan bisa bang kalau mau belajar musik itu ikut comeback dulu sama Treasure, nanti ketika Treasure-nya lagi hiatus, ya itu belajar musiknya. Kayak kemarin aja sebelum comeback Jigjin kan hiatusnya hampir setahun gitu. Setahun kayaknya Treasure itu hiatus gitu, sampai akhirnya comeback lagi dengan Jigjin gitu. Nah, sepanjang itu kan bisa belajar musik gitu. Nah, kalau kata Kanes tadi bahkan bilang gini, lah kan sambil dia tour, sambil dia belajar, sambil dia promosi, dia bisa sambil belajar musik itu. Banyak pengetahuan musik yang akan dia dapat sembari berjalan itu tadi gitu. Nah, itu kalau lo pakai prasangka buruk, menurut gua pakai suuzon kalau bahasanya dalam agama gua gitu. Karena memang jadinya serem, seolah-olah alasan Yedam ini kayak, ih ini bener gak sih bikin overthinking, ada apa nih gitu. Bahkan tadi Kanets di portal berita FYI malah lebih ke nyalahin YG Entertainment-nya gitu. Alasan apa nih dari YG kok gak jelas banget gitu. Kalau gue pribadi yang gue sayangkan cuma satu, karena bias gue memang di Treasure adalah yang utamanya adalah Bang Yedam, dan Bang Yedam adalah main vokal. Kita tahu main vokal itu punya tempat yang sangat penting di grup gitu, karena dia adalah suara utamanya grup gitu. Ketika Yedam gak ikut kan jadi kurang lah gitu rasanya comeback Treasure. Terus ada juga temen yang bilang ke gua bingung bang jujur sama alasan Yedam ini, karena Yedam itu trainer dulu sambil sekolah gitu, dan dia bener-bener bisa bagi waktu. Yedam ibarat kata orang yang pintar bagi waktu lah, bukan orang yang kayak keteteran gara-gara waktu gitu. Buktinya dia bisa trainer dengan baik sambil sekolah gitu. Kalau kalian nonton YG Treasure Box kalian paham banget lah gitu. Terus juga ada yang bilang ke gua, kenapa YG harus tetap ngambekin Treasure dengan OT10 gitu. Kenapa nggak nunggu Masio sembuh dan selesainya Yedam belajar dulu, toh baru comeback kemarin gitu. Nah, gue jujur nggak setuju sama pernyataan itu, karena lu dikasih comeback harusnya seneng gitu. Berarti agensinya memang pengen ngambekin bias lu. Berarti yang selama ini komplain soal Treasure nggak comeback harusnya seneng dong di comebackin gitu. Nah, ternyata ketika di comebackin lagi event OT10 tetap ada yang nggak suka juga, nggak seneng juga gitu. Setahu gue kemarin yang gue bahas adalah bahwa ini adalah salah satu bentuk project 2 tahunnya Treasure, ulang tahun keduanya Treasure gitu. Makanya akan ada comeback spesial juga gitu. Dan for your information aja, comebacknya Treasure ini dikeselin sama beberapa, bahasanya apa ya, fans dari yang seagensi sama Treasure gitu, karena bias mereka belum, kalau kalian baca di Twitter ya, di Twitter atau di TikTok, bias mereka belum comeback, tapi Treasure akan comeback lagi padahal baru comeback kemarin gitu. Jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya kenapa harus di comebackin OT10, kenapa nggak nunggu gitu, gue bingung sih, karena harusnya bersyukur menurut gue gitu. Tapi yang apa-apa, kalau kalian mempertanyakan boleh gitu, tapi kalau marah-marah menurut gue jangan gitu. Kalau marah-marah jangan gitu, karena intinya bias kalian juga akan di comebackin gitu. Nah, tadi kan udah prasangka buruknya nih, sekarang prasangka baiknya. Menurut gue apa yang dilakukan Yedam kalau pakai prasangka baik sangat masuk akal kok. Kenapa sekarang, mumpung Treasure baru awal-awal gitu, nanti kalau udah keburu banyak banget aktivitas sampai susah untuk dia belajar musik, jadi lebih ribet kan. Mumpung baru mulai,
pandemi juga baru kelihatan mau habis nih, dia belajar dulu, nanti ketika pandemi udah kelar, bener-bener udah dibuka semua konser di seluruh dunia, Yedam bisa ikut gitu. Jadi mendingan sekarang cepet gitu. Nah yang jadi masalah mungkin karena kata-kata sampai belum diketahui sampai kapannya dia akan belajar musik gitu. Mari kita doakan cepet belajarnya, nggak lama gitu. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan Yedam itu sebenarnya kalau pakai prasangka baik, kalau dia benar-benar belajar musik, kemarin aja dia ibarat kata nih dia sekarang kan mau belajar musik. Sebelum dia mulai belajar musik ini aja dia berhasil menciptakan Darari yang hits banget gitu. Bayangin gak nanti kalau dia udah belajar musik lagi, nambah ilmu tentang musik lagi, bakal sehebat apa lagu dia. Dan kalau dia menciptakan lagu buat siapa? Kan pasti buat Treasure gitu, dan buat kesuksesan Treasure di masa depan gitu. Jadi kalau pakai prasangka baik, menurut gua nggak ada yang salah sama alasan Yedam ini. Cuman ya sekali lagi gua paham sama overthinkingnya kalian gitu, karena kalian melihat dari sejarah-sejarah sebelumnya grup-grup atau bahkan senior-seniornya dari Treasure gitu. Jadi yang bisa gue bilang cuma satu, berdoa aja yang baik gitu. Semoga tidak terjadi ke overthinkingan kalian gitu. Yang terjadi adalah hal-hal baik gitu. Pakai prasangka baik dulu. Cuman gue selalu bilang harus siapkan diri, harus siapkan space di hati untuk kemungkinan terburuk gitu. Karena hal buruk itu sangat mungkin terjadi. Kemungkinan itu selalu ada. Nggak ada kemungkinan kayak kita nih. Misalnya kita merencanakan, gue besok mau pergi ke Ancol gitu. Mungkin nggak jadi besok ke Ancolnya, walaupun udah kita prepare banget. Sangat mungkin kalau tiba-tiba mobil lu rusak, atau hujan, atau apa. Ada hal-hal yang membatalkan itu gitu. Jadi menurut gue, berharap aja yang baik sekarang. Berdoa yang terbaik gitu, tapi selalu siapkan, selalu kasih space di hati untuk kemungkinan terburuk. Karena kalau kemungkinan terburuknya terjadi, lu bisa nggak kecewa-kecewa amat kalau lu udah mempersiapkan itu gitu. Tapi sekali lagi, doa dan harapannya adalah yang baik-baik. Gue sih percaya sama Bang Yedam gitu ya. Gue percaya sama kekeluargaannya Treasure. Yedam tuh bisa sabar lama sekali dia trainer setelah dia udah dipastikan debut di YG Treasure Box. Dia masih harus sabar menunggu sampai Treasure debut. Ya, yang ngikutin Treasure tahu banget lah seberapa lama Treasure ini akhirnya sampai bisa debut gitu. Dari 2018 ke 2020 itu cukup lama loh gitu. Yedam bisa sabar akan itu. Masa iya sekarang dia bakal melakukan hal-hal yang buruk untuk timnya, atau dia keluar gitu, padahal sekarang timnya udah running, udah jalan, dan kesuksesan itu udah mulai terlihat gitu. Jadi ya menurut gua, berdoa yang terbaik, berharap yang terbaik, sebisa mungkin hilangkan ke overthinkingan atau pikiran-pikiran buruk kalian terhadap hal ini gitu. Tapi sekali lagi selalu space atau selalu siapkan tempat di hati untuk kemungkinan terburuk gitu, supaya kalian siap kalau nauzubillahi min dzalik, kalau amit-amit ada hal buruk terjadi. Jadi sekali lagi mari berdoa yang terbaik untuk Bang Yedam, Treasure, dan juga jangan lupa doakan kesehatan Mas Hyo supaya Mas Hyo bisa kembali bergabung dengan teman-temannya di Treasure. Amin. Oke, berita selanjutnya yang ingin gue bahas masih datang dari rumor kencannya V BTS dan juga Jennie Blackpink yang entah kenapa makin kesini kayak makin membenarkan cocokologi yang dibuat oleh para penggemar mereka berdua gitu. Nih ada yang terbaru dari portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "Media soroti V BTS kenakan anting channel yang dipromosikan Jennie Blackpink, netizen mereka cocok." Nih si beritanya guys. Pagi ini 29 Mei anggota BTS berangkat untuk menghadiri undangan resmi dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Penampilan anggota BTS pada saat tiba di airport menjadi bahan perbincangan netizen. Salah satu anggota yang langsung menjadi topik hangat di kalangan netizen adalah V. Hal ini dikarenakan V terlihat memakai anting baru yang menawan. Banyak yang mengatakan bahwa anting tersebut berasal dari channel yang juga merupakan anting yang sama dengan yang dipromosikan oleh Jennie Blackpink. Dalam salah satu artikel dari media Korea, Naver, yang memberitakan keberangkatan V, jurnalis mengunggah berita dengan judul "BTS V, aku seorang solo yang bersinar", merujuk pada single debut Jennie Blackpink Solo, karena V terlihat memakai anting yang sama dengan Jennie tersebut. Dan ini beberapa komentar dari Kanets terhadap berita tersebut. Yang pertama, "Aku tertawa terbahak-bahak membaca judulnya. V sangat tampan, jadi aku hanya menatapnya dengan kagum, debak." Yang kedua, "Lihat preview V hari ini, dia sangat imut." Yang ketiga, "Apakah antingnya Koko Crush?" Yang keempat, "Itu adalah anting-anting yang menjadi model Jennie." Yang kelima, "Sepertinya dia mencoba menembak posisi resmi agensi yang mencoba mengubur ini." Yang keenam, "Judulnya gila," dan lain-lain. Kalian bisa lihat beritanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram ya guys. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, gimana? Hal ini lagi-lagi membuat cocokologi terhadap hubungan V dan Jennie ini seolah-olah benar. Baru kemarin kita semua dibikin terkejut banget sama V dan juga Jennie, dimana saat rumor kencannya mereka berdua keluar, mereka berdua benar-benar hiatus dari media sosialnya masing-masing, utamanya dari Instagram gitu. Dan tiba-tiba 2 hari setelah berita atau rumor tersebut beredar, tiba-tiba di malam yang sama Jennie
Jennie dan V sama-sama update, dan kita ketahui bahwa mereka sama-sama mengupdate foto dengan tema yang sama, hitam putih gitu. Dan hal tersebut bener-bener bikin kaget banyak orang, bikin jadi banyak cocokologi antara hubungan mereka berdua ini gitu. Orang-orang yang tadinya nggak percaya banget aja jadi ada yang mulai percaya gara-gara ini. Dan posisi gue masih sama seperti video-video gue sebelumnya, gue masih di 50%, 50% percaya, 50% nggak percaya. 50% percaya aja ya gara-gara cocokologi ini, gara-gara hal-hal seperti ini yang bikin gue kayaknya beneran gitu. Tapi 50%-nya lagi yang nggak percaya, seperti kemarin gue bilang bahwa gue nggak believe Jennie sama V itu kencan seterang-terangan ini gitu. Cuman entah kenapa, karena sampai detik ini agensi mereka masih belum belum menanggapi secara serius gitu, utamanya agensinya V yang seperti gue udah bilang berkali-kali biasanya selalu gercep menanggapi berita kencannya member BTS. Bahkan berita yang cuman di Korea doang, belum sampai ke internasional, udah mereka tanggapin tuh biasanya gitu. Tapi untuk kali ini mereka bener-bener diam dan bungkam. Dan V yang selama ini, kayak di tahun lalu kita semua juga tahu ketika dia terkena rumor sama anak konglomerat gitu, dia juga langsung speak up. Setelah agensinya speak up, dia juga speak up di Weverse gitu. Dan sekarang V justru muncul dengan di Weverse, muncul dengan sangat ramah, sangat baik, tanpa ada membantah, tanpa ada marah-marah gitu. Padahal beritanya udah sampai ke internasional dan juga nasional gitu. Bahkan beritanya udah masuk ke TV kayak SBS dan juga MBC gitu. Dan kelakuan V dan juga hype ini tentunya bikin banyak orang jadi bertanya-tanya gitu, dan cocokologinya makin masuk nih jadinya. Tapi gue selalu ngingetin bahwa hal ini belum dikonfirmasi, jadi masih berdasarkan atau based on percaya dan nggak percaya. Lo percaya boleh nggak? Boleh. Lo nggak percaya boleh nggak? Boleh gitu. Tapi jangan merasa hal yang lo percayai itu benar gitu, karena kebenaran itu hanya ketika dikonfirmasi oleh agensi atau sama artisnya langsung gitu. Jadi sekarang kalau lo percaya, ya nggak apa-apa, lo percaya aja gitu, tapi percayanya lo itu bukanlah sebuah kebenaran. Kalau lo nggak percaya mereka berdua dating, ya nggak apa-apa, nggak percaya aja, tapi kan nggak percayanya lo itu bukanlah sebuah kebenaran gitu. Selalu ada kemungkinan di lawannya gitu. Jadi misalnya lo percaya, ada kemungkinan mereka berdua malah nggak dating. Kalau lo nggak percaya, ada kemungkinan mereka berdua tuh dating gitu. Dan seperti biasa, ketika bola liar seperti ini kan namanya bola liar karena tidak dikonfirmasi. Akhirnya orang-orang punya asumsi sendiri. Akhirnya netizen bebas mencocokologi versi apa yang mereka percayai. Kalau mereka percaya mereka berdua kencan, akhirnya berusaha mencari bukti. Ini kayaknya ini love Instagram mereka, kayaknya begini, kayaknya begitu, yang membuktikan bahwa mereka berdua beneran pacaran gitu. Sedangkan golongan yang tidak percaya akan mencari bukti, mencari cocokologi bahwa apa yang terjadi antara mereka berdua ini nggak ada hubungannya, seperti kebetulan-kebetulan aja gitu. Dan kemarin bahkan kita tahu ada seorang model yang dituduh sebagai V dalam foto V sama Jennie itu gitu. Ada netizen-netizen yang nge-DM dia katanya dan bilang bahwa lu V kan, lu yang di foto itu kan, bukan V sebenarnya yang di foto itu, lu kan yang di foto itu gitu. Dan akhirnya dia sampai speak up, dia bilang bahwa bukan gua yang ada di foto itu gitu. Tapi gua lihat di TikTok ada beberapa orang yang tetap di FYP gue masuk gitu ya, ada orang-orang yang membuktikan bahwa ini pasti dia gitu, dia nggak ngaku aja gara-gara udah keburu rame gitu. Nah seperti yang gue bilang tadi, yang nggak percaya akan selalu membuktikan bahwa mereka berdua tidak kencan, V dan Jennie tidak kencan. Yang percaya akan membuktikan bahwa mereka berdua kencan gitu. Dan sekarang kalau gue pribadi nggak marah sama dua tim ini gitu. Terserah kalian mau percaya yang mana, mau percaya boleh, nggak percaya boleh, dan membuktikan masing-masing boleh gitu. Tapi nggak usah kata-kataan. Ini hubungan orang, biarin aja. Kalaupun yang ya udah, emang masalahnya apa sama lu gitu. Kalaupun nggak pacaran ya juga masalahnya buat lu apa gitu. Kita sebagai penonton ya kita tonton aja buat seru-seruan aja. Kalau lo percaya ya jadi kesenangan sendiri lo aja. Ih lucu ya kalau mereka berdua pacaran gitu. Kalau lo nggak percaya ya jadi kesenangan lo aja untuk wah nggak mungkin ini pasti cuman nggak sengaja doang gitu. Nggak perlu sampai gontok-gontokan untuk hal seperti ini gitu. Dan apalagi sampai nge-hate artisnya, itu yang gue bilang sih gitu. Apalagi kalau lo membuktikan mereka berdua nggak pacaran atau mereka berdua pacaran boleh, tapi nggak usah ngelibatin orang lain, kasihan. Kayak si model ini misalnya, model itu kasihan gitu, dia nggak tahu apa-apa jadi kena gitu. Kalau kalian percaya bahwa dia banget gitu, walaupun dia udah ngebantah, si model itu udah ngebantah, ya kalau kalian percaya ya udah percaya aja gitu, nggak usah neror dia lagi gitu. Intinya seperti itu sih dari gue. Dan kalau gue pribadi, gue masih menunggu gitu. Kayaknya kalau untuk sekarang kan ada anting nih, gue jadi lupa ngebahas berita ini. V pakai antingnya itu adalah anting yang dipromosikan Jennie, bahkan diupload sama Jennie di Instagramnya sendiri gitu. Ketika dia mempromosikan anting tersebut gitu, dan memang antingnya persis banget sama V dari channel gitu. Dan
kalau misalnya ini bentuk love Instagram kan lucu. Ngebayangin ya, gue pribadi kata gue, ini kalau ini emang sengaja Vi gokil sih, dia kayak pengen terang-terangan ke dunia. Soalnya ada konspirasi yang bilang ke gue gini, Bang, jangan-jangan Vi sama Jennie ini memang, ini kemungkinan dari yang tim yang percaya ya, jangan-jangan Vi sama Jennie ini mau ngerombak, mau mendobrak tradisi idol yang pacaran harus ngumpet-ngumpet. Mereka mau nunjukin kalau idol juga bisa kok pacaran terang-terangan gitu. Gue mendengar hal itu ada percayanya juga. Gue apa gampang banget percaya kalau orang pacaran, lucu banget ya gue. Intinya gue ngeliat hal itu gue yang kayak, bisa jadi juga ya gitu. Cuman karena di K-pop itu adalah hal yang sangat janggal, aneh menurut gue. Yang berani terang-terangan kan cuma Hyuna sama Dawn. Tapi Hyuna sama Dawn bisa dibilang sekarang udah bukan idol, mereka udah artis aja gitu, udah bebas mereka yang gitu. Sedangkan kita semua tahu Jennie sama V ini lagi di peak-peaknya atau lagi di puncaknya popularitas mereka. Fans mereka lagi yang bener-bener bahasanya apa ya? Lagi bener-bener yang fanatik banget, yang kuat banget mendukung mereka. Kalau mereka melakukan ini sih gila, gokil sih. Keberanian terbesar banget gitu. Tapi sekali lagi itu hanya teori, jadi tidak perlu marah-marah, ini hanya teori dari tim yang percaya gitu. Kalau lo nggak percaya nggak apa-apa juga. Sekali lagi kalau gue masih 50% nggak percaya, gue masih bingung gue kalau ada idol sebesar mereka berdua tapi terang-terangan gitu. Tapi gara-gara ada alasan dari tim percaya tadi, gue jadi kayak bisa jadi juga ya. Emang gue mah kalau soal pacaran gue terlalu mendukung, gue mah jangan didengerin gue kalau soal mendukung orang pacaran gitu. Lo yang nggak percaya bisa sakit hati denger omongan gue karena gue terlalu gampang percaya gitu, Jo. Jadi itu aja yang pengen gue bahas di video kali ini. Lucu banget, gue masih menunggu, jujur gue masih menunggu banget sama keterangan atau tanggapan atau konfirmasi resmi dari pihak Hype Labels atau Big Hit Music-nya, atau dari V-nya sendiri, atau dari Jennie-nya sendiri gitu. Atau nggak usah deh mereka berdua tanggepin, tapi mereka bener-bener upload lagi di IG di waktu yang sama atau berdekatan dengan tema yang persis sama lagi. Wah, itu kalau kayak gitu kayaknya gue udah langsung percaya deh kalau mereka melakukan hal itu gitu. Jadi ya itu aja. Gimana tanggapan kalian terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.